Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu lagi di dalam channel Delima Ministry ini untuk khotbah pertangyangan di minggu ini. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah dari firman Tuhan yang telah disiapkan untuk kita, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di pertangyangan kita pada minggu ini tertulis dalam kitab surat Yohanes yang pertama, pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru saja kita dengar dan yang baru saja kita baca bersama-sama itu segeralah mengantarkan kita kepada satu kesadaran bahwa ada kondisi yang tidak baik-baik saja yang sedang dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang Kristen di kekristenan awal-awal atau kekristenan perdana. Ada banyak sekali hal-hal yang membuat mereka terus bergumul di dalam kehidupan kekristenan itu. Dan umumnya persoalan-persoalan yang muncul selalu tentang bagaimana orang memahami keilahian dari Yesus Kristus. Tetapi berbeda dengan konteks yang dialami oleh jemaat ini. Justru mereka sedang mengalami polemik di mana kemanusiaan Yesus digugat dalam kapasitasnya sebagai juru selamat manusia, sebagai Tuhan dan sebagai anak Allah. Nah, tentu saja saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, maka pondasi awal dari kekristenan kita atau pondasi yang menjadi kebenaran di dalam iman yang kita hidupi sehari-hari ini dibangun di dalam salah satunya adalah keberadaan Yesus Kristus. Yesus yang adalah sepenuh-penuhnya Allah dan Yesus yang adalah sepenuh-penuhnya manusia. Di dalam itulah kemudian semua dasar iman kita dibangun. Di dalam itulah kemudian pengajaran-pengajaran yang datang kepada kita dari berbagai sumber dapat diverifikasi atau difalsifikasi. Apakah ajaran ini bisa memenuhi tuntutan dari apa yang seharusnya kita imani, atau harus kita tolak di dalam kehidupan kita. Nah, jadi persoalan itu memang sudah setia mengikuti perjalanan kehidupan kekristenan di sepanjang segala abad. Nah, dari sana kemudian penulis kitab 1 Yohanes ini menjelaskan kepada kita, menjelaskan kepada umat-umat perdana, umat kekristenan perdana itu, bahwa memang tidak diragukan lagi. Yesus memang harus dikenal sebagai manusia yang sepenuh-penuhnya dan juga adalah Allah yang sepenuh-penuhnya. Nah, dalam cara seperti itulah kemudian semua karya yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Bapa yang mengutus dia menjadi anak Allah di tengah-tengah dunia ini terpenuhi. Sehingga apapun yang kemudian dilakukannya itu bisa merepresentasikan
kemanusiaan kita yang memang menjadi tujuan dari karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yang di dalam teks ini kita sebut dengan hidup yang kekal. Nah, tetapi tentu saja polemik itu harus diselesaikan secara tuntas. Maka penulis kitab Yohanes kemudian mengatakan bahwa ada kesaksian. Kesaksian itu menjadi penting. Dan ingat, identitas dari seorang Kristen adalah kesaksiannya. Jadi menjadi saksi hidup dari karya Kristus yang telah menyelamatkan, karya Kristus yang telah menganugerahkan kita kehidupan yang kekal, itu menjadi identitas kekristenan. Nah, tetapi sebelum kita sampai ke sana bagaimana kita mengimplementasikannya di dalam kehidupan masing-masing, tentu kita akan melihat dulu bagian-bagian dari teks ini yang akan menjelaskan kepada kita secara tuntas bagaimana kita kemudian hidup sebagai saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Injil dari 1 Yohanes ini, kita bisa menyebutnya Injil karena kebetulan dia bersamaan dengan penulis dari kitab Yohanes yang menjadi evangelium di dalam Alkitab kita. Maka kabar baik yang dia sampaikan adalah bahwa bila di dalam kehidupan sehari-hari kesaksian manusia saja bisa kita dengarkan dan bisa kita yakini, terlebih lagi kesaksian Allah. Oleh karenanya karya Kristus, apa yang telah dia kerjakan di tengah-tengah dunia ini, mulai dari kelahirannya, kedatangannya ke tengah-tengah dunia, lalu kematiannya di kayu salib, lalu kemudian kenaikannya ke surga, setelah didahului dari kebangkitannya dari orang-orang mati, bukan hanya bisa dipelajari dari sejarah-sejarah, fakta-fakta sejarah yang ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi Allah sendiri menyaksikan itu di dalam sesuatu yang telah dia berikan kepada kita. Dan kesaksiannya yang terbesar itu adalah anugerah hidup yang kekal itu. Karena karya Kristus sepenuh-penuhnya adalah karya yang ditujukan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya kesimpulan dari firman ini di ayat yang ke-13 tadi berbicara sangat tegas tentang itu ketika dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi itulah bukti. Itulah bukti dari karya Allah. Dan itu jugalah yang akan disaksikan dan yang telah disaksikan oleh Allah. Ketika sebelum dari ayat ini, kalau kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang berikutnya sampai sebelum ayat ke-8, maka di sana akan dijelaskan ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam kehidupan Kristus, yaitu air, darah, dan roh. Oleh karenanya tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat kita khawatir lagi tentang apa yang telah dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang berdampak menghasilkan hidup yang kekal kepada kita. Apa itu hidup yang kekal? Penulis yang sama dalam kitab Yohanes mengatakan bahwa hidup yang kekal adalah mengenal Allah, mengenal satu-satunya Allah, yaitu Bapa di surga, dan mengenal satu-satunya Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi kata mengenal itu secara harfiah adalah kata yang menunjukkan adanya hubungan yang intim, relasi yang intim yang tak terpisahkan antara kita dan Allah dan juga dengan Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan mengenal. Dan tentunya relasi ini adalah anugerah yang diberikan kepada kita di dalam apa yang kita sebut dengan hidup yang kekal. Oleh karenanya, bolehlah kita sebutkan bahwa hidup kekal itu adalah relasi kita yang kekal juga dengan Allah. Oleh karena karya Kristus yang telah dia lakukan di dalam kehidupannya. Sehingga dari hidup kekal itulah kemudian kita merayakan kehidupan kita. Mames tahun hanguluat tahun. Jadi apapun kondisi kita, apapun situasi kita, apapun keadaan kita hari ini tidak lagi menjadi yang
utama di dalam memandang perjalanan kehidupan, dan tidak lagi dasar kita untuk menjalani kehidupan, tetapi bisa dilihat segala pergumulan, segala permasalahan, entah itu sakit penyakit, entah itu kesehatan, entah itu kekayaan, entah itu kemiskinan, atau apapun yang tadinya selalu menjadi fokus di dalam kehidupan kita, maka hari ini bukan itu lagi. Tetapi perjalanan kehidupan harus dibangun dari keyakinan bahwa Allah telah memberikan hidup yang kekal itu kepada kita. Sehingga di dalam perayaan kehidupan kekallah kemudian kita diminta untuk terus berjalan, untuk terus bergerak, untuk terus menghidupi kehidupan kita hari ini dalam merayakan kehidupan ini. Sekali lagi sebagai saksi dari karya Kristus yang telah menyelamatkan dan telah memberikan kehidupan yang kekal itu kepada kita. Dan itulah bukti yang paling sahih, atau bukti yang paling dapat dilihat, bukti yang paling dapat diamati oleh sedunia ini di dalam kehidupan orang-orang percaya. Itulah sebabnya saudara kekasih, saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bahwa hidup kita ini pada akhirnya bukan lagi hanya sekedar hidup yang hanya dijalani dari kelahiran, besar, tua, lalu mati. Bukan. Tetapi kemudian hidup yang melekat kepada satu tanggung jawab. Hidup yang melekat kepada satu fungsi yang harus kita lakukan, karena kita di dalam menjalani kehidupan bukan lagi kita yang dulu, tetapi hidup yang dimulai dengan hidup yang kekal yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Dan apa bukti dari kita yang menerima kehidupan yang kekal? Dan kita bisa merujuk itu misalnya dari apa saja yang telah dilakukan oleh gereja sebagai tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Gereja itu senantiasa hidup untuk menunjukkan dan mewujudkan cinta kasih Allah kepada seluruh ciptaan. Itulah makanya Bapak dan Ibu, program-program gereja kita, program-program yang dilakukan secara khusus HKBP, apalagi di tahun ini ketika kita merayakan tahun yang kita sebut dengan Okumene Inklusif, tema yang kita bawa adalah menghadirkan kebaikan Allah kepada semua. Itulah, dan itu hanya bisa kita lakukan di dalam cinta yang besar kepada semua. Nah, dari mana cinta itu berasal? Tentu saja kita harus katakan, seseorang di dalam perjalanan kehidupannya ke dunia ini, di dalam perjumpaannya dengan yang lain, dia hanya bisa membagikan sesuatu yang dia punya. Jika dia tidak memiliki itu, apa yang dia bagikan? Apa yang harus dia berikan kepada orang lain kalau dia tidak memiliki itu? Itulah sebabnya kesadaran akan hidup kekal yang telah kita terima dari Allah di dalam Yesus Kristus, itu juga adalah kesadaran yang mengatakan bahwa kita dipenuhi oleh cinta Allah, dipenuhi oleh kasih Allah, kasih yang kemudian dapat kita implementasikan. Karena kasih yang tercurah kepada kita bukan hanya sekedar lip service atau perkataan di mulut yang bisa kita sampaikan, aku mengasihimu, tidak. Tetapi kasih Allah adalah kasih yang berkuasa, kasih yang bisa mewujud di dalam tindakan-tindakan yang kemudian bisa kita lihat, kita amati, dan kita rasakan dampaknya. Itulah yang disebut dengan hidup baru. Itulah sebabnya orang Kristen selalu identik dengan sukacita, identik dengan damai sejahtera, identik dengan buah-buah roh yang terus keluar dari hidupnya, karena keberakarannya, karena keterikatannya dengan cinta Allah di dalam Kristus yang mewujud di dalam hidup kekal yang telah Dia berikan kepada kita. Nah, dalam maksud yang serupalah kemudian firman Tuhan di dalam pertanian kita ini diberikan kepada seluruh jemaat HKBP yang mendengarkan khotbah ini di dalam setiap pertanian yang kita lakukan, bahwa kita harus menjadi saksi dan menjadi bukti dari cinta Allah yang telah kita terima ini untuk dapat dinikmati oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sehingga sepulang dari pertanyaan ini ada satu komitmen yang baru yang harus kita hidupi ketika kita mau mengatakan bahwa setiap perjumpaan, apakah kita merasa itu kebetulan atau tidak kebetulan dalam terminologi kita, meskipun kita tahu bahwa sesungguhnya Allah tidak mungkin membuat kita kebetulan bertemu dengan seseorang atau siapa saja atau seluruh ciptaan.
tetapi kita memang ditempatkan di sana supaya kita menunjukkan bahwa kita adalah saksi Kristus yang mampu menghadirkan cinta, menghadirkan kebaikan, menghadirkan kelemah lembutan, menghadirkan keramahan, pajakonon, kemampuan kita untuk berbagi ruang dengan yang lain, kemampuan kita untuk memberikan orang lain juga ruang-ruang kehidupan untuk menikmati kemurahan Allah yang telah Dia curahkan kepada semuanya. Oleh sebab itu, biarlah kita melihat bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ini, ketika kita kembali dari mendengarkan firman Tuhan ini, ada satu komitmen baru yang harus kita lakukan. Akulah bukti cinta dari Tuhan itu. Dan bukti cinta itu adalah, Yesus katakan bahwa inilah buktinya kalau kamu adalah muridku, kalau kamu adalah anak-anakku, kalau kamu adalah orang yang percaya kepadaku, bahwa kamu harus saling mengasihi. Maka muara dari kehidupan ini adalah berbagi kasih. Berbagi kasih artinya memberikan yang terbaik dari apa yang kita bisa hari ini, memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya hari ini. Untuk apa? Untuk pelayanan kemanusiaan, untuk pelayanan semua ciptaan, untuk kebaikan bersama, untuk saling menopang, saling mendukung, sehingga tidak ada satupun dari ciptaan Allah yang tertinggal di belakang kita, tetapi kita masuk ke dalam arak-arakan yang kita sebut dengan gereja, umat Tuhan, untuk terus menyambut kebaikan Allah, menyambut kemurahan Allah, berjalan di dalam arak-arakan sampai akhirnya tiba. Dinyatakanlah hidup yang kekal itu kepada kita ketika Kristus datang kembali untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan ini kiranya dapat menolong kita untuk merefleksikan kehidupan kita sebagai saksi dan bukti. Maka hari ini ketika orang bertanya, siapakah Yesus itu? Siapakah Allah itu? Siapakah anak Allah Yesus Kristus yang hidup itu? Maka semua orang bolehlah mendapatkan kesaksian dan buktinya dari kehidupan yang kita jalani sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang telah menerima kehidupan kekal. Ketika kita menjadi orang yang terus berbuah di dalam kehidupan kita, berbuah buah-buah roh yang telah Dia berikan kepada kita itu, sehingga nyatalah Kristus hadir bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Cinta Allah hadir bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Tak kalah kita pun sebagai orang-orang yang percaya hadir di sana untuk memberitahukan kebaikan Allah kepada semua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami di dalam surga, Allah yang terus memberitakan kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, Allah yang terus-menerus menunjukkan cinta yang tak berakhir di dalam kehidupan kami, Allah yang telah menganugerahkan kehidupan yang kekal bagi kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Dan terima kasih untuk Roh Tuhan juga yang telah Tuhan curahkan bagi kami, sehingga kami memperoleh kekuatan, semangat untuk terus menghidupi kehidupan kami sebagai saksi-saksi Tuhan, sebagai saksi Kristus, sebagai surat Tuhan yang akan membuktikan cinta kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dunia ini bisa dipulihkan seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang telah Tuhan ciptakan sungguh amat baik. Oleh karenanya berangkatkanlah kami seluruh jemaat-Mu ini untuk menjalani kehidupan kami dengan semangat merayakan kehidupan, berbagi kebaikan, melakukan yang terbaik dari apa yang kami bisa, supaya semua yang Tuhan ciptakan ini beroleh damai sejahtera, beroleh sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang terpuji dan memerintah bersama dengan Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin.